Saya kemarin sebelum khotbah tiba-tiba sakit. Tapi saya bilang, Tuhan, kalau ada kerajaan Allah di dalam aku, tidak ada sakit penyakit bisa mengalahkan aku. Aku tidak akan minum obat, tapi akan berdoa di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus aku sembuh. Aku tetap bernyanyi, tetap memuji, tetap walaupun suara kayak gini aku tetap bernyanyi. Karena kalau ada kingdom of God inside me, tidak ada sakit penyakit, tidak ada ketakutan, tidak ada kelemahan tubuh. Karena pada saat ada kerajaan surga di dalam kau punya kuasa. Kuasa menyembuhkan, kuasa untuk memulihkan, kuasa menghadapi setan, dan kuasa untuk mengalahkan dunia. Ya, jadi saya kalau maklum kalau suaranya seperti ini, mohon dimaklumi. Mungkin karena kecapean juga. Oke, saya mau melanjutkan. Kemarin kita masuk ke Doctrine of Demon, itu adalah artinya pengajaran-pengajaran iblis yang sekarang masuk ke dalam gereja. Dan sekarang saya melanjutkan tentang study the devil. Saya tuh beli buku segini banyak, isinya tentang iblis semua. Sampai Bapak, kamu beli buku apa? Setan ya? Iya. Jadi saya khusus mempelajari ilmu persetanan. Kenapa? Karena sebelum kita menyerang, kita tahu siapa lawan kita. Kalau kita berperang dengan orang, kita harus mempelajari musuh kita. Karena musuh kita juga mempelajari kita. Supaya kita tidak kalah. Kita harus mempelajari cara-cara musuh kita untuk menjatuhkan kita. Sehingga kita harus melawan. Kita bisa menangkis serangan-serangan si iblis. Yuk kita lanjut. Apakah itu apostasi? Apostasi itu artinya murtad. Apa itu yang murtad itu apa? Murtad itu adalah bila engkau sudah hatinya diterangi oleh firman Tuhan. Dan kamu sudah pernah ditolong Tuhan. Kemudian kamu tidak percaya lagi. Itu namanya murtad. Pasti di antara sini sudah pernah ditolong Tuhan. Ya. Ingat, apostasi itu adalah declining, penyesatan atau kemurtadan. Jika engkau sudah pernah percaya sama Tuhan, pernah mendapat anugerah Tuhan, pernah ditolong Tuhan, thank you, setengah mati, terima kasih Tuhan sudah nolong kami. Kemudian engkau berbalik tidak percaya, itu namanya kemurtadan. Hati-hati kalau kemurtadan sudah masuk. Karena sekali, 2 kali, 3 kali hatimu menjadi keras. Kalau engkau murtad itu tidak percaya lagi pada Tuhan. Sekali, 2 kali, 3 kali, hatimu sudah kayak batu, susah, kamu tidak bisa bertobat. Hati-hati ya. Jadi yang namanya apostasi kemurtadan itu tidak secara mendadak. Tiba-tiba hari ini aku percaya Tuhan, besok pagi aku murtad. Tidak. Itu adalah penumpukan. Penumpukan apa? Ketidakpercayaan yang terus menerus. Sehingga pada saat terus menerus tidak percaya, kamu hatimu menjadi keras. Kenapa kamu tidak percaya? 1, karena kamu tidak berdoa. Kenapa kamu tidak murtad? 2, karena kamu tidak pernah mendengarkan firman. Kenapa kamu murtad? 3, kamu dikelilingi oleh orang-orang dunia yang tidak suka firman. Jadi hati-hati dengan teman-teman sekelilingmu. Kalau teman itu berusaha membuat kamu melawan firman, reject. Reject itu apa? Jauhi. Lebih baik kita tidak punya teman daripada Tuhan masukkan kita ke neraka. Kalau Tuhan masukkan kita ke neraka, memang temanmu mau tanggung jawab? Mau tanggung jawab? Jadi kemurtadan itu terjadi, pertama kamu tidak berdoa. 2, kamu tidak mendengar firman, tidak membaca firman, tidak melaksanakan firman. Dan kamu dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mencintai firman dan tidak mengenal Tuhan. Sehingga apa yang menjadi keputusan mereka adalah keputusan dunia. Padahal kita dipimpin oleh Alkitab untuk semua keputusan yang kita ambil harus berdasarkan firman Tuhan. Tapi orang dunia pernah baca Alkitab?
Oh tidak. Bagaimana mereka melakukan keputusan yang berdasarkan firman kalau mereka tidak pernah baca Alkitab? Itu karena mereka tidak mengenal Allah. Tetapi kita adalah anak-anak kerajaan. Kita tuh mengenal Allah. Kita tuh ahli waris Allah. Kita tuh yang berhak menerima janji-janji Allah. Kok kita malah ikut dunia? Itu adalah bodoh. Itu adalah kebodohan. Kenapa? Karena kamu ikut ke arah dunia ini. Padahal lebih baik kamu sendiri. Tetapi kamu mau mengikuti, mewarisi janji-janji kerajaan. Pada saat waktunya tiba, orang-orang dunia akan kaget. Kok di dalam keadaan yang sengsara, menderita, ekonomi kacau, apa namanya, dalam keadaan yang kekeringan. Kok anak Tuhan kok diberkati? Ingat ya, Yusuf itu diberkati saat kekeringan loh. Pada saat ini tahun 2024 itu masa kekeringan. Kenapa? Manajer bilang, Bu, banyak panen yang gagal. Yes, panen yang gagal. Karena itu adalah kuda-kuda sudah dikerahkan, sudah jalan. Karena tahun ini adalah tahun kekeringan, akan banyak panen yang gagal. Karena memang diizinkan Tuhan. Karena iblis merusak semua panen supaya terjadi kekeringan di negeri ini. Tetapi ingat, anak-anak Tuhan tidak akan kekeringan. Kalau kamu ikut dunia, kamu ikut kekeringan. Tetapi kalau kamu ikut anak kerajaan, kamu tidak kekeringan. Bahkan orang dunia akan melihat kamu diberkati. Kok kamu bisa diberkati? Bu, padahal saya tidak punya duit. Kok kamu bisa saja beli ini? Kok bisa saja pergi-pergi kemana-mana? Kok bisa? Padahal ini zaman kekeringan. Itu kalau engkau berjalan dalam otoritas kerajaan Allah. Tuhan berkata, janji Tuhan, aku tidak akan sekali-sekali meninggalkan kamu. Aku akan membuat kamu prosper. Prosper itu apa? Hidup kelimpahan itu janji. Tetapi apakah janji itu kepada orang dunia? Tidak. Janjinya kepada anak-anak kerajaan. Karena itu banyak orang yang karena mereka doanya tidak dijawab, mereka cari jalan dunia. Sehingga mereka kompromi dengan cara dunia. Kalau kamu sudah kompromi dengan cara dunia, sekali, dua kali, tiga kali, kamu menjadi tidak percaya. Karena cara kamu menghadap cara dunia, berarti kamu mengizinkan iblis untuk masuk dalam kehidupanmu. Dengan kamu mengambil cara jalan dunia, kamu mengizinkan iblis untuk masuk ke dalam hidup kamu. Kalau iblis masuk, karakternya iblis apa? Mencuri, membunuh, binasakan. Itulah yang terjadi di masa kekristenan sekarang ini. Tetapi GBIHOC semua diberkati. Kalau kamu dengar firman ini, kamu pasti diberkati. Ingat loh, tidak hanya dengar tapi melakukan. Yuk kita lihat ayatnya. Apa itu kemurtatan? Kemerosotan iman Kristen. Tidak ada seorang pun yang merencanakan untuk menjadi murtad. Memang kamu, oh tuh, Bu, saya percaya Tuhan. Besok saya mau murtad gitu. Gak mungkin toh? Kita lihat. Tidak ada seorang pun yang merencanakan menjadi murtad. Kemurtatan bukan terjadi secara mendadak dan drastis. Kemurtatan adalah hasil dari tingkah laku kompromi dengan dosa. Kompromi dengan cara-cara dunia. Di mana cara dunia bertentangan dengan Alkitab. Dan yang mengeraskan hati nurani secara perlahan. Kemudian mengarahkan orang percaya jauh dari kebenaran. Jadi kalau kamu kompromi dengan dunia, hatimu tuh sudah kayak ada batu, lapisan batu, kompromi lagi batu. Lama-lama hatimu sudah kayak hati batu dan kamu tidak bisa bertobat. Sayang sekali. Kalau tidak bisa bertobat, sayang sekali. Percuma kamu ke gereja. Percuma 3 jam dengerin firman. Percuma tiap hari ke gereja. Jadi pengerja, jadi WL, jadi tim gereja. Percuma kalau larinya juga ke neraka. Ingat, tidak semua orang yang di dalam gereja masuk ke surga. Tetapi hanya orang yang melakukan firman yang masuk ke dalam surga. Orang yang berharap pada Tuhan
yang berdoa, mendengar firman dan melakukannya, yang masuk kerajaan surga. Yuk kita lanjut. Kita lihat, jangan kompromi dengan evil, dengan iblis. Jadi perjuangan kita tuh selama hidup, tiap detik, tiap saat itu selalu melawan iblis. Saya kecapean, saya tidak berdoa. Malam saya didatengin iblis. Saya bangun jebret, Pak doain aku, kenapa? Iblis masuk di dalam mimpiku. Apa? Aku lupa berdoa, aku kecapean. Bapak Budi berdoa. Begitu berdoa, saya tidur lagi, iblisnya sudah tidak ada lagi. Jadi aku tahu saya dari target iblis. Kenapa? Saya tahu sekali. Kenapa saya tidak pernah lewatkan jam doa? Karena saya selalu dari target iblis. Kenapa? Saya memberitakan kebenaran. Karena saya membuat orang lain bertobat. Kalau bertobat saya jadi musuh iblis. Makanya saya tidak bisa melewatkan hidup tanpa berdoa. Karena pasti aku udah diserang. Lupa doa aja malam. Udah diserang saya. Waduh, aku bilang aku lupa doa. Aku bangun, tolong doain. Jadi hati-hati orang yang di dalam gereja terutama. Itu kamu harus doa. Kenapa? Kamu jadi incaran iblis. Karena ingin menjauhkan kamu dari Tuhan. Untuk ignore itu apa ya? Menolak firman, tidak peduli sama firman. Merasa firman itu tidak penting. Yang penting itu dunia ini. Padahal salah. Firman Tuhan berkata, kalau engkau mencari dulu kerajaan Allah, semua ditambah. Kok ibu bisa itu? Aku tidak punya apa-apa, tapi hidupku dari iman. Dengan iman aku buktinya bisa hidup. Iman aku bisa jalan-jalan. Besok kita mau ke Malaysia. Pakai apa uangnya? Nggak punya uang. Uangnya pakai iman. Baru dapat kemarin ya. Baru dapat uangnya, baru dapat Sabtu ini. Padahal Sabtu tidak ada apa yang buka. Ya udah beli mahal tidak apa-apa. Karena Tuhan baru menyediakan uang Sabtu. Hidup aku dari iman. Mau kemana itu? Nyatakan segala keinginanmu dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Lakukan itu. Dan kamu akan lihat bagaimana mujizat Tuhan bekerja. Oh kira aku punya uang, tidak punya, tanya Pak Budi, tidak punya. Tapi pada saat aku bilang menyatakan kepada Tuhan, hari itu juga ada yang beli. Gitu loh. Jadi kita hidup oleh iman, bukan oleh our saving. Kalau savingmu habis, kamu stres. Kan rumah harta kita di surga, di mana tidak pernah habis. Kalau di dunia, savingmu habis, stres. Tapi kalau hartamu di surga, kamu tinggal minta dibukakan pintu bangkas. Yuk kita ayatnya lihat. Matius 13 ayat 15. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Dan telinganya berat mendengar. Matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya. Dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik. Sehingga aku menyembuhkan mereka. Tuh. Jadi kalau matamu sudah lihat firman, udah ogah-ogahan. Yang tidur ya tolong. Itu kamu, kalau kamu tidur hari ini dengarkan firman. Itu berarti kamu masa depanmu sudah ada. Ya, kita lihat matanya melekat tertutup yang biasa tidak lihat, tidak dengar firman. Jangan mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, mengerti dengan hatinya, berbalik. Berbalik itu menyembah Tuhan. Sehingga aku menyembuhkan. Jadi orang yang sakit, tolong. Promise of God, tidak ada sakit. Kalau kamu punya the kingdom of God, kamu tidak akan sakit. Kalau kamu sakit tidak sembuh-sembuh, you harus introspeksi diri. Bahwa kamu harus berbalik pada Tuhan. Maka ayatnya apa? Aku menyembuhkan mereka. Jadi kau harus melakukan firman Tuhan, maka janji Tuhan akan digenapi. Kalau kamu sakit, apa yang kamu lakukan? Sehingga engkau tidak menyukakan hati Tuhan. Yuk kita ayatnya lihat, Kisah Rasul. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat mendengar. Kok sama ini ya? Salah ini, Kisah Rasul apa ini? Ini dua ini sama loh. Sama ya? Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Salah ini. Mengerti dengan hatinya lalu berbalik, ini katanya salah nih. Coba baca Pak. Kisah Rasul 28 ayat 27 apa? Sama memang. Hah? Matiusnya? Coba Matiusnya. Sama. Wow. Sama. Berarti diulang. Wow.
penekanan. Wow. Ya. Terus Yeremia 18:12. Tapi mereka berkata tidak ada gunanya. Sebab kami hendak melakukan rencana kami sendiri. Dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Jadi kalau kamu punya rencana dan rencana itu bertolak belakang dengan Tuhan, kamu mendukakan hati Tuhan. Bawa segala rencanamu dalam doa. Kamu harus bawa semua rencanamu dalam doa. Pada saat kamu membawa rencanamu dalam doa, Tuhan pasti membuat rencanamu terjadi sesuai dengan kehendaknya. Bahkan menyediakan semuanya. Jadi kamu tidak boleh berencana di luar kehendak Tuhan. Kita lihat Efesus. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup, lihat nih. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ingat yang di sini mengenal Allah. Kok saya bisa begitu? Kamu dapat benih loh. Ini benih loh. Ini benih. Ini benih. Ini benih. Ini benih. Firman itu benih. Kamu dengar, kamu lihat, kamu dengar, masuk dalam hatimu, kamu ingat. Itu benih. Kalau kamu mendapat benih, berarti kamu sudah mengenal Allah. Yuk kita lihat. Sebab itu kukatakan dalam Tuhan, jangan hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Orang-orang dunia memang sering ke gereja, gak mau. Jangan ikuti keputusannya, jangan ikuti anjurannya dengan orang-orang dunia. Tetapi anak-anak kerajaan harus lead. Lead itu apa? Memimpin. Ya, kita lihat oleh pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Makanya kalau orang dunia kawin cerai biasa, selingkuh biasa, korupsi biasa bu. Korupsi mah biasa. Kalau enggak ada amplop, mana bisa jadi. Buat orang dunia biasa. Buat anak-anak kerajaan tidak biasa. Kita lihat. Perasaan mereka berarti tumpul. Sehingga mereka menyerahkan kepada hawa nafsu. Keserakahan, iri hati, ketamakan, las hawa nafsu mereka. Buat mereka biasalah, orang lain juga banyak melakukan dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, itu yang menyebabkan declining, turunnya kemerosotan iman Kristen. Ya, mereka tidak lagi mendengar firman. Kenapa? Karena mereka tidak berdoa. Kalau engkau yang tidak berdoa, yang didengar siapa? Makanya saya selalu bilang, doa. Kamu sudah doa belum? Doa. Minimal jelek-jeleknya itu 2 kali. Pagi untuk memulai hari, malam sebelum tidur, karena attack itu paling kenceng malam, lewat mimpi, lewat apa, lewat ketakutan. Kalau pagi itu kamu meminta berkat minimal 2 kali, minimal itu 2 kali sudah minimal loh, ya, supaya ada perlindungan di dalam seharian itu. Kalau kamu tidak berdoa, kamu mendengarkan iblis. Hebatlah kerusakannya. Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, memisahkan. Yuk kita lanjut. Lanjut. Kita lihat firman Tuhan kepada Musa. Loh iya, tadi. Firman Tuhan kepada Musa. Loh. Pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan di dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi ingat nih, aku akan mengeraskan kok hatinya Firaun dikeraskan. Kenapa? Karena Firaun selalu menolak Tuhan. Biarkan my people go. Let my people go. Biarkan orang-orangku pergi untuk menyembah Tuhan. Firaun tidak mau. Tidak. Akhirnya Tuhan keraskan sekalian. Kalau engkau tidak mau menuruti firman Tuhan, hatimu akan jadi keras. Kita lihat. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun. Aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizatku buat di tanah Mesir.
Jangankan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Jadi kalau kamu angkuh, sombong, gak mau humble yourself, rendahkan dirimu di bawah kakinya. Kamu tidak mau merendahkan dirimu, kamu mengeraskan hati, kamu akan jatuh ke dalam malapetaka. Ini yang ngomong bukan Bu Ida ya, yang ngomong firman. Terus jika kita mengaku dosa, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan. Kalau kamu mengaku dosa, hati yang keras, Tuhan hancurkan enggak? Tuhan akan beri hati yang baru. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Kalau hatinya sudah mengeras kayak batu, Tuhan sudah, hati itu dibuang sama Tuhan, dikasih hati yang baru. Karena hati yang mengeras tidak bisa bertobat. Hati yang mengeras karena apa? Penolakan terhadap firman Tuhan. Kita lihat, kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kamu hati yang baru. Contohnya apa hati yang keras? Kita belajar dari kehidupan Saul. Hati yang mengeras, udah batu gini, firman Tuhan masuk enggak? Enggak, karena firman Tuhan itu tumbuh benih yang ditabur di tanah yang baik. Benih itu menjadi benih iman. Iman itu menjadi pohon yang besar. Kalau di hati batu bisa tumbuh enggak benih? Hah? Enggak bisa. Benih kalau ditaruh di batu bisa tumbuh? Bisakah benih, bisakah hati yang punya batu bisa punya iman? Karena iman itu seperti benih yang ditanam di tanah, yang benih itu makin besar sehingga tumbuh menjadi pohon yang rindang. Itu adalah benih firman Tuhan. Kalau kamu ditaruh di batu, tidak bisa tumbuh. Akhirnya batu itu dipecahkan sama Tuhan, diganti hati yang baru. Kita lihat dari pelajaran Saul, bagaimana Saul yang tadinya dilantik menjadi raja. Karena dia kompromi, dia takut dengan, tidak takut dengan Tuhan, tapi takut dengan rakyat. Dia tidak melakukan perintah Tuhan, takutnya sama rakyat. Sehingga Tuhan jengkel, Tuhan marah, dan Tuhan meninggalkan dia. Pada saat Tuhan meninggalkan dia, dia tidak bertobat. Kalau tidak bertobat, tidak ada bertobat. Apa yang setan lakukan? Kalau hati kita tidak bertobat, siapa yang masuk? Apa yang dilakukan Saul? Bunuh? Wow, ngeri ya kerusakannya ya. Ya, pada saat hatimu mengeras, iblis masuk, iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dan kita tahu siapa yang mati bunuh diri, Saul dan satu lagi Yudas Iskariot. Yang pada saat itu dia tak mau bertobat karena hatinya sudah mengeras, karena dia selalu menolak firman. Hati-hati kalau kamu dikasih ini bandel. Yang penting adalah obedient. Apa itu obedient? Ketaatan. Ketaatan itu will membawa berkat. Ketaatan itu membawa mujizat. Kalau kamu tidak taat, kamu akan menjadikan hatimu keras. Kalau hati keras tidak ada pertobatan. Ya, I will give you the new heart katanya. I give you the new heart. Jadi ingat, battle kita itu ada yang mengendalikan di belakang. Adanya dua realita di dunia ini. Kalau tidak Tuhan ya setan. Kalau kamu menolak Tuhan, siapa yang masuk? Kita lanjut. Kita lihat nih. Ini adalah iman. Yuk kita lihat Ibrani. Karena itu kita harus teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah hari arus. Jadi kita harus mendengarkan apa yang kita dengar. Kalau kamu tahu enggak yang kamu dengar dari
prinsip dunia, cara-cara dunia jangan kamu dengar. Karena dunia ini banyak penyesat-penyesat. Yang kamu dengarkan adalah apa yang tertulis di dalam firman Alkitab. Jadi kita harus teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya jangan kita dibawa arus. Kita jangan ikut arus dunia. Jadi seperti kapal ya. Kapal itu membawa orangnya ke mana-mana. Lautan itu luas, ke dunia mana-mana. Tapi ingat kalau jangkar kita pada Tuhan, kita tidak akan pergi-pergi. Betul? Kalau jangkar itu adalah kita terus berdasar pada Tuhan. Kita tidak ikut arus dunia, tapi kita tetap fokus pada Tuhan. Jadi kita punya pengharapan yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai di belakang tabir. Jadi pengharapan kita, sauh kita dilabuhkan pada Yesus. Kenapa? Saat kita di kapal, tidak ada jangkar, kita akan ikut arus dunia. Tapi kalau kita mematokkan jangkar kita di tanah yang baik, root in Christ, root apa? Berakar dalam Kristus. Meskipun gelombang banyak, kapal kita tidak akan kemana-mana. Kita tetap stay, tenang ya. Kemudian kita lihat ayatnya. Setiap orang yang mendengar perkataanku sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Turunlah hujan, datanglah banjir, melanda, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia seperti orang bodoh yang mendengar di pasir. Jadi memang di antara segini, semua mendirikan rumahnya di atas batu. Belum tentu, ada yang pasir. Kenapa? Oh dengar Bu Ida, ngantuk. Oh dengar Bu Ida, bukan melakukan. Itu sama aja kamu mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, badai, gelombang kehidupan, kekurangan, kekeringan, dan rusak. Imanmu luntur, akhirnya jatuh ke penyesatan, kemurtatan. Ya, kita lihat bahwa orang yang selalu berharap pada Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Kadang-kadang doa kita itu tidak dijawab. Pertama, iman itu bertumbuh. Iman anak-anak, iman dewasa, iman mature. Iman anak-anak tuh, Pak aku minta roti, kasih enggak? Kasih. Iman dewasa, kamu diajak untuk melewati badai. Iman yang sempurna kamu diajak untuk menhardik badai. Karena ada kuasa the kingdom di dalam. Kalau ada kuasa the kingdom, terus Bapak tuh bilang begini, kamu kalau ada kerajaan di dalammu, kamu tidak perlu berpuasa. Kenapa? Waktu ada mempelai di dalam kamu, tidak perlu puasa. Kamu sudah punya otoritas. Kamu sudah punya kerajaan. Ya, jadi pada saat kamu punya kerajaan, apa ya kerjaan yang Yesus lakukan, kita lakukan. Ya, jadi kita lihat bahwa setiap orang yang berharap pada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dia tidak akan menjadi lelah, tidak akan menjadi lesu, tetapi dia akan diberi sayap untuk naik ke atas badai. Kita lihat bagaimana pada saat kita punya iman, kita punya pengharapan. Dan pengharapan, kita punya iman, kita punya pengharapan. Dan kita tahu bahwa pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Tetapi kalau kita berharap pada Tuhan, Tuhan kok aku udah dijawab-jawab. Itu berarti imanmu sudah dinaikkan level. Imanmu yang tadinya anak-anak, dari major kamu dinaikkan iman. Ingat waktu Sadrak, Mesak, Abednego, apakah dia berdoa Tuhan pada saat dia masukkan ke mana? Tungku api? Apakah Tuhan menolong saat dimasukkan ke tungku api? Itu iman yang sempurna. Jadi setiap orang di sini akan disempurnakan imannya. Percaya deh. Nanti kalau kamu mau disempurnakan imannya, itu tanda kamu sudah naik kelas. Tanda imanmu sudah iman Sadrak, Mesak, Abednego. Tanda imanmu seperti iman Daniel. Tanda imanmu seperti iman Ayub yang sempurna. Karena pada saat testing akan imanmu selesai. Janji itu kamu terima. Tapi kamu ingat, pada saat kamu berdoa, berharap, dan belum terjadi dalam hidupmu, tetap berharap, tetap berdoa. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Kamu akan dikasih wing,
tahu apa wing itu apa? Sayap akan naik di atas awan. Kamu tahu yang namanya badai, hujan, itu di bawah awan. Tetapi hanya eagle. Pada saat badai, dia soar up, nuki. Nuki itu dia terbang di atas awan. Di atas awan itu tenang, tidak ada badai. Dan di atas awan itu langit yang paling tinggi. Itu di dalam berdekatan dengan Tuhan. Karena itu pada saat Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan akan membuat kamu naik di dalam peristirahatan Tuhan. Kamu akan mengalami resting. Resting itu mengalami apa? Ketenangan. Ya. Jadi kenapa? Hanya eagle yang bisa naik tinggi di atas awan. Yang terbang paling tinggi. Kamu tahu kalau burung-burung lain nggak bisa loh. Burung lain pada saat badai, dia mencari perteduhan. Coba burung apa? Burung yang kecil-kecil loh. Kalau ada badai dia ngumpet. Ngumpet di bawah pohon, ngumpet di mana. Tetapi eagle enggak. Eagle itu pada saat badai dia naik yang lebih tinggi. Dan dia yang nomor satu menemukan ketenangan dan menemukan pelangi. Sedangkan burung yang lain masih di bawah. Tetapi eagle yang menemukan pelangi. Karena itu janji-janji Tuhan hanya untuk eagle-eagle. Bukan untuk burung-burung di luar itu. Ya. Jadi kita mau menjadi raja wali. Kita akan finishing race. Ya, finishing race itu apa? Saya bacain ya. Orang-orang yang bertahan di dalam penderitaan dan berjuang dalam setiap rintangan. Setiapan orang yang menyelesaikan pertandingan iman. Dan orang-orang yang berserah kepada Tuhan itu akan fly itu terbang tinggi seperti Raja Wali. Jadi semua ini adalah ujian bagi imanmu. Kalau kamu berdoa belum dijawab, testing of your faith. Ingat kamu harus tetap berdoa, berharap, beriman. Dan kamu ingat janji Tuhan pasti digenapi. Karena Tuhan bukan yang berbohong. Tuhan selalu menggenapi janji-janjinya. Jangan mundur, jangan ikut ambil jalan dunia, jangan ikut ambil keputusan orang dunia. Jangan tanya sama orang dunia. Karena orang dunia tidak melihat rencana Tuhan atas hidupmu. Jangan tanya sama Tuhan. Tetapi tanya yang penulis. Kau penulis hidupku. Kau buat finishing well. Kalau Tuhan yang menulis hidupku, Tuhan akan membuat tamatnya good ending enggak? Endingnya bagus enggak? Bagus. Jadi kalau engkau dalam ujian trial, jangan tanya sama orang dunia. Apa yang kau alami karena dia tidak mengenal Tuhan. Dia tidak mengerti kehendak Allah. Tetapi tanyalah kepada Tuhan, penulis hidupmu. Dia akan kasih tahu, oh memang aku sengaja. Kenapa? Aku mau melihat testing. Apakah imanmu mencari aku atau engkau berbalik? Atau engkau murtad tadi? Atau engkau capek, menjadi lelah dan lesu menunggu jawaban doaku? Nah itu adalah tes. Pada saat engkau tetap berharap, tetap beriman, engkau akan mengalami janji Tuhan. Dan engkau akan mengalami prosperity. Seperti apa? Seperti yang terjadi dengan Ayub. 10 kali atau 7 kali lipat ya dikembalikan hartanya. Bahkan dia lebih kaya sebelum dites oleh Tuhan. Lanjut. Kita lihat ada faith, hope, and love. Sering ya kita lihat ditulis tulisan faith, hope, and love. Tapi kita nggak ngerti artinya ya. Apa itu faith? Apa itu hope? Apa itu love? Apa Bu? Saya cuma baca toh tapi tidak ngerti artinya. Sini kita jelasin. Percayalah, ini adalah iman. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar pada logikamu sendiri. Janganlah bersandar pada pikiran dunia. Janganlah tanya teman-temanmu yang tidak mengenal Allah. Karena dia tidak mengenal rencana Tuhan. Karena dia tidak mengenal Tuhan. Ya,
Tetapi akuilah dia dalam segala urusan. Dia akan meluruskan jalanmu. Dia akan direct your step. Habis ini kamu ke sini. Habis ini kamu ke sini. Habis ini kamu ke sini. Terus kemudian hope, kita bicara hope. Kita lihat dulu. Sebab setelah kita trust Tuhan, kita tahu enggak rancangan Tuhan. Rencana Tuhan, penulis hidup kita. Kau penulis hidupku. Rancanganmu apa Tuhan? Kita baca rancangan Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kemudian untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Hari depan yang penuh keharapan itu apa? Kekurangan? Kemiskinan? Sakit tidak sembuh-sembuh? Itu penuh harapan? Bukan. Itu semua iblis yang kerja. Ya, jadi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Janjinya apa? Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kuceraikan. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu, yaitu Taman Eden. Bukankah Tuhan sudah membuang kita keluar dari taman? Wow. Lihat ya. Wow. Sik. Cari. Ketuk. Minta. Ketuk. Cari. Wow. Ketuk. Ketuklah. Pintu akan dibukakan. Carilah. Engkau akan mendapat aku. Mintalah. Berikan padamu. Wow. Ini janji loh. Tuhan akan mengembalikan kita ke dalam Taman Eden, di mana dulu dia sudah membuang kita keluar dari sana. Kita akan dibalikkan ke dalam rancangan. Wow, bukankah itu orang dunia tahu? Orang dunia tidak tahu apa rancangan Tuhan. Maka mereka bersikap sesuka hati di dunia ini sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena rencana Tuhan tidak ada dalam kepala mereka. Karena mereka ditakdirkan untuk binasa. Barang siapa yang mengikat pertemanan dengan dunia, mereka menjadi musuh Allah. Ya, kita lihat. Itu baru faith. Ini adalah iman. Ini adalah rencana Tuhan. Kita lihat hope-nya, pengharapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi saat kamu menanti janjinya Tuhan, kamu tidak letih, tidak khawatir, tidak lesu, tetapi kamu damai sejahtera. Karena kamu merasa, sudah aku serahkan. Marilah kepadaku yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Tuhan, tak serahkan ke kamu. Kalau kamu mikir berarti mau serahkan enggak? Enggak toh? Sekarang aku bilang, Cat, ini ada emas. Tak serahkan ke kamu. Aku mikir emas ini lagi enggak? Kalau aku mikir berarti aku nyerahkan enggak sungguh-sungguh toh. Betul enggak? Kalau kamu sudah menyerahkan bebanmu sama Tuhan, kamu akan dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, rilis. Karena apa? Marilah kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Karena beban kita sudah ditanggung Yesus dan kita bebas. Wow. Oh, kita mengenal Allah yang luar biasa ya. Ya. Nah, jadi kita dipenuhi sukacita,
Walaupun ada masalah, kita tetap sukacita, tetap senang, tetap sejahtera, dan kita mendapat kekuatan daripada Roh Kudus untuk tetap menanti. Aku tetap menantikan, aku tetap percaya pasti terjadi. Tidak tahu waktu Tuhan yang terbaik, tapi hati kita dipenuhi sukacita dalam penantian. Ya, itu adalah hope. Kita lihat, oh, ini adalah berserah. Bagaimana cara kita berserah? Tadi kalau kita sudah menyerahkan beban kita, jangan kamu khawatir lagi. Kalau kamu menyerahkan, kamu khawatir, kamu bimbang, kamu takut, kamu mikir, itu kamu sudah masuk iblis. Kamu tidak menggunakan ketopong. Ya, kamu tidak menentang keselamatan. Kamu harus menggunakan perlengkapan senjata rohani, roh, untuk melawan tipu muslihat iblis yang masuk. Kamu harus menaklukkan kubu-kubu, benteng-benteng yang dibangun oleh pengetahuan manusia, menaklukkan pikiran dalam pikiran Kristus, menaklukkan pikiran dalam janji Tuhan. Kita lihat ayatnya. Bagaimana kita harus surrender. Pada saat kita menyerahkan beban kita tuh lepas. Wes, kamu tak kasih ini. Dah aku tidak mau tahu apa yang kamu mau apain. Terserah, pokoknya aku sudah lepas. Itu lepas, kamu tidak mikir lagi. Itu namanya kamu menyerahkan bebanmu sama Tuhan. Karena dia akan take care of it. Dia yang akan bekerja, bertindak untuk kita. Yuk. Ayatnya lihat. Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Kalau kamu sudah menyerahkan bebanmu. Kamu wait, tunggu. Dan see miracle happen. Wait and see. Jangan mengambil langkah dunia. Kamu akan diuji dengan cara yang sama. Kamu tidak lulus-lulus. Kamu muter-muter pada gurun. Kalau kamu ngambil langkah dunia. Terjadi sama hidupku? Ya terjadi, tanya Cynthia tuh. Yes, terjadi. Aku baru tua. Oh Tuhan, aku kemarin tidak sabar. Sekarang aku mau sabar nanti. Karena aku tahu aku masuk ke dalam tanah Kanaan. Kemudian kita lihat 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara. Jadi kalau serah, saya tidak mikir lagi. Aku sudah bebas. Aku menjadi orang yang merdeka. Bebanku di bawah Yesus. Yesus yang take over. Utang take over. Sakit penyakit Yesus take over. Semua kesulitan masalah keluarga Yesus yang take over. Kita tetap melakukan bagian kita. Berdoa, tetap melakukan firman. Percaya dan berharap. Maka semuanya akan terjadi. Ya, yuk kita lanjut. Jika kamu tidak percaya, tidak akan terjadi. Jika kamu tidak percaya, kamu ragu-ragu bimbang, tidak akan terjadi. Karena orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Jadi kalau roh bimbang masuk, itu iblis berusaha menggagalkan rencananya Tuhan di dalam hidupmu. Iblis sedang menggagalkan the promise of God in your life. Jadi kamu harus rebuke. Roh yang menyebabkan bimbang keluar. Tuhan tidak memberikan roh kekhawatiran, ketakutan. Tetapi Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Perkatakan firman. Karena firman itu menjadi pedang roh yang akan menghalangi iblis. Menyerang iblis. Keluaran. Lalu ia berfirman, aku sendiri tidak membimbing kau. Loh lihat nih. Yohanes 11 ayat 10. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Keluaran bilang, aku sendiri akan membimbing kau dan memberikan ketenteraman. Kalau kamu gelisah, kamu stres, depresi, apakah dari Tuhan? Apakah firman, apakah Tuhan kontradik? Kontradik itu apa? Berlawanan dengan firmannya sendiri? Tuhan tidak akan kontradik dengan firman-Nya. Tidak mungkin. Ini janji Tuhan, aku akan membimbing kau dan memberikan ketenteraman. Kalau kamu tidak tentram, kamu gelisah, kamu depresi, itu setan sudah berhasil masuk ke dalam pikiranmu. Kamu harus tolak itu, kamu harus pelindungi, kamu harus doa, dan kamu harus perkatakan firman. Perkataan gampang, Tuhan akan membimbing aku dan memberikan ketenteraman kepadaku. Langsung hilang. Ya, terus Ulangan 30 ayat 5. Tuhan Allahmu akan membawa engkau
ke negeri yang dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya juga. Wow, Tuhan, dulu kita apa? Dibawa ke tanah Kanaan, tanah yang penuh susu dan madu, tanah yang kelimpahan, tanah yang tidak ada kesusahan, kekeringan, nggak ada, itu nggak ada. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Kenapa banyak itu apa? Buah kandunganmu, keturunanmu diberkati, hasil-hasilmu diberkati. Ini janji Tuhan. Kalau kita masih miskin, kita kurang, minta-minta orang, kamu harus lihat hidupmu. Berarti kamu selama ini bukan pelaku firman. Kamu hanya pendengar saja. Karena barang siapa yang melakukan firman, itu janji Tuhan tersedia. Ngerti nggak? Kalau kamu masih hidup dalam kekurangan, kamu harus screening itu harus melihat dirimu sendiri. Berarti kamu harus melakukan firman. Yuk kita lihat hanya, percayalah kepada Tuhan, lakukan yang baik, diamlah di negeri, berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bukan kebutuhan lo, maaf lo. Apa yang diinginkan? Diinginkan. Sorry lo Tuhan, kalau kebutuhan, Tuhan aku bayar sekolah, aku bayar cicilan rumah, aku bayar cicilan mobil. Ini keinginan. Keinginan sama kebutuhan beda. Kalau keinginan itu sekunder, tahu? Kalau kebutuhan itu primer. Kenapa? Kalau aku tidak bayar, aku tidak bisa mati, tidak makan. Kalau aku tidak bayar yang kebutuhan primer, aku diusir dari rumah, kontrakan, cicilan. Tapi kalau keinginan itu jalan-jalan, mau kemana ya? Mau beli mobil yang naik kelas, mau apa lah, itu keinginan. Ada perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Bahkan Tuhan memberikan keinginan hatimu. Yuk, ya, Tuhan punya rencana. Tidak hanya untuk kita, tapi rencananya untuk anak-anak adalah prosper. Apa itu prosper? Berlimpah-limpah. Prosper itu kaya. Jadi kaya bukan punya milik orang Cina yang kaya. Fuk ya. Fuk. Facai. Tetapi ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan bahwa Tuhan punya plan untuk debt freedom. Anak-anak kerajaan tidak akan berhutang, tetapi menghutangi. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan adalah untuk membuat kamu kaya. Supaya dengan kekayaanmu, kamu bisa memuliakan Tuhan. Supaya dengan kekayaanmu, kamu bersaksi atas kebaikan Tuhan. Supaya dengan kekayaanmu, kamu menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau miskin bisa jadi kesaksian. Ngapain gua mendengarin lu? Gua lebih kaya dari lu kurang melulu. Apakah jadi kesaksian? No. Tuhan ingin kita prosper supaya hidup kita bisa bersaksi bagi banyak orang. Yuk kita lanjut. Sebab Tuhan dia akan berjalan di depanmu. Ini adalah janji. Kamu bisa foto. Ingat. Ini adalah janji yang harus masuk ke dalam pikiran kamu. Saya akan menunjukkan janji-janji Tuhan di sini. Janjinya akan digenapi. Sebab Tuhan dia akan berjalan di depanmu. Tuhan akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Janganlah hilang semangat. Janji Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Kedua, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kamu, jangan ngelawan. Biarlah Tuhan yang membela kamu. Karena janji Tuhan akan membuat musuh-musuhmu bertekuk lutut di hadapanmu. Itu janji ya. Yuk kita. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Setiap orang yang melunturkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan kau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba Tuhan. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Tuh. Jadi kalau orang senjata iblis melawan kamu tidak bisa. Tidak akan bisa, tidak akan berhasil. Jadi kalau iblis mau melawan kamu selama kamu ada Roh Kudus, tidak akan bisa mempan. Karena Roh Kudus akan direct memimpin langkahmu. Sebab aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku. Demikian Tuhan,
Rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bukankah aku perintah kepada kuatkan, teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu akan menyertai kemana engkau pergi. Lihat nih. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya ya di dalam Kristus Yesus. Jadi keperluanmu tuh Allah tahu. Dia akan memenuhi kebutuhan. Kemudian Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertamu, gadamu dan tongkatmu. Itu yang menghibur aku. Jadi kalau kamu ada di jalan-jalan yang gelap, tidak usah takut. Tidak usah ngumpet, tidak usah takut sama setan. Kamu berkata di sini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku berjalan dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu. Itu yang menghibur aku. Ya. Kemudian Mazmur 23:4, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan mereka kepada dari muka bumi. Ya, yang Mazmur bergembira karena Tuhan ia memberikan kepadamu. Nih, Mazmur juga mengatakan bergembira kepada Tuhan. Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Lukas karena itu berkata kepadamu, mintalah, kamu akan maka akan diberikan kepadamu. Kita suruh minta. Kerajaan Allah itu seperti anak kecil. Anak kecil minta sama Tuhan. Jadi kita punya iman seperti anak kecil. Minta apa yang kita inginkan, Tuhan akan memberikan. Mintalah maka diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu akan dibukakan. Karena setiap orang meminta menerima. Setiap orang mencari mendapat. Setiap orang mengetok pintu dibukakan. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Terus lanjut. Ini adalah covenant. Covenant itu promise. Covenant itu janji Tuhan kepada anak-anaknya di muka bumi ini. Selama mereka di bumi, itu adalah perjanjian. Covenant itu perjanjian. Ikat janji antara Tuhan dengan manusia. Dan Tuhan tidak mungkin menggagalkan janjinya. Janji Tuhan tidak mungkin gagal. Tuhan harus mengenapi. Yuk lanjut. Udah habis. Nah, kita tahu bahwa untuk menjadi orang yang teguh dalam iman tidak gampang. Makanya banyak orang gagal mengikuti jalan-jalan dunia, kompromi. Karena teman-teman mereka adalah orang dunia. Jadi saat belum ada jawaban pertolongan dari Tuhan, mereka mendapat siaran dari orang dunia yang tidak mengenal Allah hingga terjadi murtad. Nah, kita tahu, kita belajar di sini apakah belajar tentang iblis. Pada saat orang itu tidak mengenal Tuhan, iblis ada pada orang itu. Kalau orang tidak punya Tuhan, ya siapa lagi? Kita ada dua entiti di dunia, iblis dan Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan, dia sudah diikat oleh roh-roh dunia iblis. Dan dia akan membelokkan anak-anak Tuhan untuk mengikuti mereka. Yuk kita lihat ayatnya. Kita belajar tentang iblis. Iblis itu menyamar sebagai malaikat. Kenapa? Iblis datang pertama kali dengan sikap seolah-olah tidak membahayakan kita. Dengan memakai orang sekitar kita. Bestie kita, teman kita, anak kita, mamah kita, kakak kita, cici kita, atau siapa saja, mamah mertua, suami. Siapa saja, anak kecil juga dipakai iblis, bisa. Jadi iblis akan memakai sekeliling kita untuk menjatuhkan kita. Orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan yang dipakai iblis. Ingat, kamu jangan tertipu. Jangan masuk ke dalam perangkapnya. Yuk kita lihat. Seakan-akan dia menolong. Oh, enggak punya uang. Oh ya sudah, nanti pinjam aku saja. Ingat, kalau engkau pinjam sama temanmu, Tuhan nolongin kamu enggak? Tuhan nolongin enggak? Tuhan firman, anak-anak Tuhan tidak akan meminjam, tetapi meminjami. Kalau engkau minjem sama orang, Tuhan tidak nolongin kamu. Tapi kalau engkau berlutut sama Tuhan, Tuhan, aku butuh duit untuk bayar ini.
Tuhan akan bukakan tingkap langit dari mana saja. Dari klienmu tiba-tiba ada orang yang transfer, tiba-tiba ada gangdau, apa saja. Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Ya, kita lihat. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis menyamar sebagai malaikat terang. Ini lihat, kita studi iblis, mempelajari iblis, bagaimana kita tahu familiar, ngerti dari teknik, taktiknya iblis, cara-caranya iblis untuk menggoda manusia, untuk melawan Tuhan. Ya, ini adalah iblis pada waktu di surga, dia adalah pride, master of kesombongan. Ya, kemudian dia dilemparkan ke bawah, di bottomless apa? Di jurang yang paling bawah. Iblis itu di jurang yang paling bawah. Kemudian iblis masuk ke Taman Eden. Karena sudah dilempar, dia jengkel sama manusia. Masuk ke Taman Eden lewat ular. Kemudian iblis akan membuat orang-orangmu juga dalam dosa. Seperti dia dibuang dari Eden juga. Dan ingat, ini adalah orang-orang di bawah pengaruh iblis. Ini adalah teman-teman duniamu yang tidak kalah. Mereka semua di bawah kekuasaan iblis. Karena mereka tidak mengenal firman. Yuk kita lanjut. Kedua, iblis melanggar, menguasai area yang dilarang. Iblis akan melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Karena itu the man of lawlessness. Lawlessness itu tidak taat hukum. Karena iblis tidak mau taat hukum. Iblis mau hukumnya seenak-enaknya dia. Dia sendiri yang menentukan hukum. Jadi dia tidak mau mentaati hukum Tuhan. Padahal Tuhan yang menciptakan iblis. Tuhan yang menciptakan alam semesta tapi tidak mau taat. Itu adalah ciri-ciri iblis. Rebellion. Rebellion itu apa? Rebellion itu adalah cara iblis. Iblis tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum, tidak patuh pada hukum. Iblis mencoba untuk melakukan sesuatu yang dia tidak punya hak untuk itu. Iblis mencampuri dan menduduki area kekuasaannya. Iblis adalah penyusup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak memiliki melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Bagaimana iblis masuk ke dalam orang lewat apa? Firman yang diselewengkan. Iblis masuk menjadi firman Tuhan dipilih-pilih yang menyenangkan telinga. Semua firman Tuhan tidak disukai. Yang membuat dia tidak bisa berbuat dosa, dia lewati. Jadi memilih firman yang menyenangkan telinganya. Yuk. Bukankah sama waktu di Adam dan Hawa? Waktu di Adam dan Hawa, dia mentwist firman apal enggak? Apal. Perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa, iblis tahu enggak? Makanya kalau Adam tidak patuh sama Tuhan, dia bisa diplesetkan oleh iblis. Jangan bicara sama iblis, karena dia licik, penipu, dan pinter bersilat lidah. Ya, yuk lihat lanjutnya yuk. Iblis membuat kita berdosa, tersandung, dan jatuh. Iblis mengalihkan kita dan membuat kita berbuat dosa. Iblis membuat kita tersandung dan jatuh. Ingat di Matius 16 ayat 23. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi kita tidak boleh memikirkan pikiran manusia. Kita tidak boleh memikirkan pikiran dunia. Apa yang kita pikirkan harus pikiran surgawi. Caranya gimana, Bu? Baca Alkitab. Apa yang kamu lakukan harus sesuai dengan firman. Terus kita lihat bagaimana iblis menggunakan ular untuk membisiki siapa? Membisiki siapa? Si Hawa. Ya. Kita lihat apa yang terjadi dengan Yudas. Yudas itu seharian bersama dengan Yesus. 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Tapi dia mengikat persahabatan dengan imam Taurat dan ahli-ahli Farisi. Sekalipun Yudas bersama Yesus di malam sebelum dia serahkan,
Dia tahan enggak di situ? Enggak tahan. Dia berkumpul di situ enggak sampai selesai. Dia pergi cepat-cepat. Enggak tahan, dia bersama-sama diri Yesus. Karena dia mengikat persahabatan dengan dunia. Kenapa? Kok dia enggak tahan sama Yesus? Karena hatinya udah jahat, karena dia sering mencuri. Pada saat ada dosa yang tidak kamu kemukakan ke dalam Tuhan, kamu tidak surrender, kamu tidak mengaku dosamu di hadapan Tuhan, ada dosa itu membuat kamu tidak bisa dekat dengan firman. Karena Tuhan itu adalah kebenaran, Tuhan adalah firman. Dan tidak tahan siapa? Yudas dekat dengan Tuhan. Karena dosa mencuri sudah sering dilakukan. Jadi bergabung dengan Yesus tidak tahan. Kita lihat pada saat mereka semua berkumpul, ngobrol, maaf ya di sini Tuhan ngobrol, cerita, minum, ya toh, makan roti, minum. Yudas pergi loh. Karena hatinya tidak ada Yesus. Hatinya sama siapa? Imam-imam Farisi dan ahli Taurat. Kita lihat ayatnya. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Tuhan itu setia. Mungkin tidak Tuhan mengkhianati orang. Jadi iblis membisikkan rencana kepada hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus. Kita ayatnya lihat Yohanes 13. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Kenapa dia kerasukan iblis? Karena Yudas Iskariot melakukan sering mencuri dan dia tidak mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jadi dosa itu membuat lubang celah yang besar. Iblis masuk di dalamnya dan dia dirasuki iblis. Setelah dirasuki apa yang terjadi? Yudas dianggap menyesal. Setelah dirasuki iblis menuduh, kamu sudah mengkhianati gurumu, kamu berdosa, kamu salah. Iblis sendiri yang ngocok-ngocoki. Ngocok-ngocoki itu apa ya? Apa? Bujui. Iblis sendiri yang bujui untuk berbuat dosa. Setelah berbuat dosa, iblisnya ngekek-ngekek. Hahaha. Kamu sudah mengkhianati gurumu loh. Kamu tidak layak jadi murid. Kamu gitu. Akhirnya si Yudas stres bunuh diri. Yudas tak bertobat karena stres bunuh diri. Jadi iblis mencuri, membinasakan. Ya, yuk kita lanjut. Dia menghambat kemajuan kita dan membuat kita tidak taat. Iblis menghalangi kita untuk taat kepada Tuhan. Iblis menghambat kemajuan iman kita kepada Tuhan. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Tapi Paulus malahan lebih dari sekali. Tetapi iblis telah mencegah kami. Jadi ingat, kenapa tidak ada taatan? Karena kamu tidak mengisi pikiranmu dengan firman. Sehingga kamu tidak tahu memang perintah Tuhan apa sih. Tidak tahu. Nah, tidak tahu. Karena kamu tidak berdoa. Kamu tidak membaca firman, sehingga kamu tidak tahu apa yang berkenan pada Tuhan, apa yang tidak berkenan pada Tuhan, sehingga tidak taatan. Kita lihat bahwa kita harus dipenuhi otak kita dengan firman, sehingga tidak ada tempat bagi iblis. Yuk, satu lagi, sampai 5 aja. Oke, ini bagus. Yuk, jangan tidur ya. Yuk, sekali ini terakhir, saya mau berbicara banyak. Iblis mempelajari kita untuk mencari kelemahan kita. Oh, iblis itu mempelajari Richard. Ini kelemahannya apa ya? Saya tahu kelemahannya apa. Audi, tak pelajari. Ana, Pak Budi. Ini Pak Budi, kalau Pak Budi sering marah. Yang lain enggak, cuman kadang-kadang marah. Tapi sekarang sudah enggak. Ya, jadi iblis itu mempelajari. Oke. Kita mempelajari, dia kasur strategi supaya kamu berdosa. Yuk, dia cari lubang kecil dulu, masuk lagi, gebrak lubang besar, buat kerusakan besar lagi baru masuk. Kalau lubang kecil dia tidak bisa masuk. Kasih masuk lagi baru masuk. Yuk kita lihat. Iblis itu menyelidik, mengetahui masa lalu kita. Tahu nggak iblis? Tahu.
Iblis mencari area kelemahan kita yang dia bisa dengan mudah masuk melalui kelemahan tersebut. Iblis seperti singa yang menunggu waktu yang tepat untuk menerkam kita. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalipkan daging dan segala hal nafsu dan keinginannya. Jadi kata-katanya berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Walau hartanya seorang berlimpah, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya itu. Jadi kita kalau tubuh kita tuh bait Allah. Tuhan bilang tubuh kita tuh bait Allah. Jadi bait Allah kita harus bersih dari cabul tuh pornografi, dari idolatri itu dari roh-roh ya, apapun yang lebih penting dari Tuhan itu idolatri. Itu penyembahan berhala. Siapapun, apapun yang lebih penting daripada Tuhan, benda, orang yang lebih penting dari Tuhan, itu adalah penyembahan berhala. Kemudian murder, pembunuhan, las, hawa nafsu, lies, bohong. Tolong jangan bohong. Bohong itu menjadi cara masuk iblis paling cepat, paling gampang. Jangan ada yang berbohong. Mencuri, false witness, itu adalah saksi palsu. Itu cara iblis. Terus kita lihat ayatnya. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kita tahu enggak, Samson itu dipanggil Tuhan. Samson itu pada saat itu orang yang paling kuat di negeri itu dan mengalahkan bangsa Filistin. Dan Samson itu kuat, semua bangsa kalah sama dia. Tetapi dia jatuh dalam dosa las. Dia berkencan dengan seorang pelacur. Pelacur itu kan uang. Sampai dia akhirnya setelah dia berkencan dengan pelacur itu mau tahu rahasia kekuatannya di mana. Kalah lagi, dia selalu jatuh dengan perempuan. Jadi iblis tahu enggak kelemahannya Samson apa? Perempuan cantik dan las, hawa nafsu. Hati-hati yang pria itu bisa mematahkan panggilanmu kepada Tuhan. Ingat, Yusuf tahan dalam pencobaan. Yusuf menjadi raja. Ingat, Yusuf dikasih istri, dikasih anak, menjadi raja. Tapi Samson kalah dengan dosa las, hawa nafsu, kalah dengan kecantikan, kalah dengan dosa seksual. Sehingga Samson matanya dicungkil loh. Aduh sedih ya. Aduh gimana perasaannya. Aduh aku nggak bisa ngelihat perasaannya Samson. Udah tidur sama pelacur itu yang membuat dia mencungkil, orang-orang mencungkil matanya. Bayangkan, udah dicungkil, dikasih duit lagi. Waduh, saya juga udah bisa ngerasakan bagaimana Samson. Tetapi itu konsekuensi yang terjadi kalau engkau menyerahkan dirimu kepada dosa, engkau akan diikat kebinasaan. Akhir hidup Samson gimana? Dia dipanggil Tuhan untuk membawa kesaksian bagi banyak orang. Tetapi Samson sedikit waktunya karena Samson selalu jatuh dalam dosa las, hawa nafsu. Tetapi kita lihat Yusuf, walaupun dia digoda Potifar, dia tidak jatuh. Anak-anak muda tidak bisa, kamu harus keluar dari dosa. Lari keluar, bukan lari mendekatnya. Lari keluar dari dosa las, dari dosa nafsu. Kamu tidak akan tahan dengan perempuan cantik. Yang perempuan juga mungkin ya. Tapi aku percaya kamu harus bertahan. Karena pada saat kamu bertahan, Tuhan sudah sediakan yang lebih baik. The kingdom, kuasa, prosperity, bahkan semua yang diinginkan hatimu diberikan. Jangan harus memilih pasanganmu dengan baik. Pelacur itu adalah Delilah itu adalah berasal dari wanita penyembah berhala. Hati-hati yang tidak menikah dengan orang yang satu agama. Hati-hati. Karena Tuhan yang dia sembah belum tentu sama dengan Tuhan kita. Kemudian kita lihat bagaimana Yudas Iskariot jatuh ke dalam dosa
cinta uang. Akar kejahatan adalah segala cinta uang. Kita lihat bahwa sebab oleh memburu uanglah akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan duka. Hati-hati dengan cinta uang. Hati-hati dengan memburu uang. Hati-hati dengan roh ketamakan. Kalau engkau masuk ke dalamnya, engkau sudah dijerat iblis. Karena roh ketamakan, roh cinta uang akan menjauhkan kamu dari Tuhan. Karena kamu memburu uang. Padahal anak Tuhan bukan memburu uang, tapi diburu uang. Anak-anak Tuhan tidak akan memburu uang, tetapi dikejar uang. Ya, hati-hati. Saya akan lanjutkan minggu depan. Minggu depan apa lagi coba? Masih banyak? Habis ini apa? Banyak. Ya. Pride. Ingat banyak cara-cara iblis untuk menggagalkan keselamatan kita. Kita ini belum selamat loh. Sebelum Tuhan datang kedua kali menjemput kita tuh kita belum selamat. Kita hidup di dunia yang berdosa. Kita hidup di antara orang-orang yang berdosa. Jadi teguhkanlah imanmu. Fokuslah pada Tuhan. Raih keselamatan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita belum selamat. Kita bisa dibilang selamat kalau Tuhan sudah jemput kita, kita rapture, itu baru kita selamat. Kalau Tuhan jemput kita, kita silang, itu baru kita selamat. Kalau waktu jemput, kamu sudah di rapture, kamu belum diselamat. Another tes lagi datang untuk kamu mencapai keselamatanmu. Jalan ke surga itu sangat sempit. Sedikit orang yang melaluinya. Tapi jalan ke neraka itu lebar banget. Banyak orang yang masuk ke sana. Tapi ingat, berdoalah tiap hari. Dan kejarlah Tuhan. Gak usah buru uang. Karena pada saat engkau mengejar Tuhan, semua ditambahkan kepadamu. Pada saat engkau mengejar Tuhan, Tuhan itu sumber segala yang punya semesta dan isinya. Otoritas kerajaan dunia dan surga ada di tangannya. Kalau engkau mengejar sumbernya, semua dikasihkan kok. Tapi kau hanya mengejar mainannya. Tapi kau tidak melihat pemiliknya. Kau kejar pemiliknya. Dunia ini dan segala isinya. Maka semua yang kamu butuhkan, bahkan keinginan hatimu, diberikan kok. Jadi tidak usah memburu uang. Kejarlah yang pencipta semuanya. Maka uang akan mengejar kamu. Karena Tuhan tahu kamu membutuhkan uang untuk hidup di dunia ini. Amin. Tuhan berkati.